Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ruslan Abdul Ghani dengan NBI 14622000013. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa source code program untuk melengkapi nilai UTS dari mata kuliah pengembangan aplikasi web. Nah, di sini ada dua soal. Berhubung ini berdasarkan dengan NBI genap dan juga ganjil, maka saya akan menggunakan soal yang untuk NBI ganjil karena NBI saya itu ya 13, belakangnya 013. Nah, untuk NBI ganjil sendiri ya di sini membuat website sederhana. Untuk ketentuannya sendiri harus terdapat tombol ubah, hapus, cari, dan juga reset. Terus terdapat pagination table, terdapat sidebar menu. Saat menu anggota diklik, maka dia akan memunculkan CRUD anggota. Kemudian saat menu buku diklik, maka akan muncul CRUD buku. Kolom tabel anggota minimal 5 kolom. Jadi misalkan ada kode anggota, nama, alamat, terus ada jenis anggota. Itu jenis anggota sendiri ada aktif dan juga tidak aktif. Terus ada denda. Kemudian untuk tabel buku minimal juga 5. Ada kode buku, nama pengarang, tahun terbit, ISBN, status bisa dipinjam ataupun tersedia. Untuk kondisi sendiri ada dua kondisi, yaitu baik dan juga rusak. Nah, jika terdapat fasilitas upload file buku dalam bentuk PDF, maka akan mendapat nilai tambahan. Saat menu laporan diklik, akan muncul semua data buku dalam bentuk tabel. Kerjakan program untuk web CRUD perpustakaan. User interface-nya itu wajib menggunakan Bootstrap. Untuk programnya sendiri menggunakan PHP, MySQL, HTML, dan juga JavaScript. Nah, ini saya sendiri sudah membuat untuk tampilannya, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Bentar, ini mungkin saya agak kecilkan begini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk awal-awal di sini saya akan menjelaskan tentang Laravel dulu kali ya. Untuk Laravel sendiri, karena saya menggunakan PHP yang versi 8.3, maka saya di sini menggunakan Laravel versi 11 ya, seperti itu. Untuk yang pertama mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang file ini dulu. Ini adalah file root. Di sini file root nyimpannya di namanya di folder roots di web dengan nama web.php ya di sini. Untuk file root sendiri, untuk di sini ada root get. Di sini akan memanggil slash, di mana slash itu ada terdapat pada buku controller. Maka di sini ketika slash ini dipanggil, dia akan menampilkan daftar buku. Kemudian di sini ada slash buku slash tambah ya, dengan metodenya get. Di sini dia akan memanggil juga dari controller buku juga. Dia ini untuk menambahkan buku baru ya, seperti namanya, untuk menambahkan buku baru. Di sini selanjutnya ada route dengan metode get slash buku slash cetak. Di sini juga dari buku controller
Nah, fungsi ini akan dipanggil untuk ketika kita akan melakukan cetak buku. Kemudian ini ada root dengan metode post slash buku slash tambah. Ini juga dari dari buku controller juga ya. Selanjutnya ada root dengan metode get slash buku slash hapus slash kurung kurawa id. Nah, untuk fungsi ini dari buku controller juga, ini untuk menghapus menghapus buku berdasarkan ID-nya. Kemudian di sini ada buku root get slash buku slash ubah. Di sini dia fungsinya untuk untuk mengubah informasi ya, untuk mengubah informasi berdasarkan ID-nya juga. Kemudian di sini ada root get, ini untuk yang anggota. Root get slash anggota dari controllernya adalah controller anggota. Nah, di sini dia di list anggota, di sini di list anggota. Nah, ini fungsinya dia untuk menambahkan daftar anggota. Kemudian di sini ada root dengan metode get slash anggota slash tambah dari controllernya anggota juga. Ini untuk menambahkan anggota baru. Kemudian ini ada root dengan metode post. Ini juga dari controller dari controller anggota juga. Kemudian ini ada root get anggota hapus kurung kerawa ID. Nah, jadi dia ini akan mengambil data dari anggota controller untuk melakukan penghapusan data berdasarkan ID. Kemudian di sini ada root get slash anggota slash ubah kurung kurawa ID. Nah, ini juga sama, dia digunakan untuk mengubah data berdasarkan ID-nya. Kemudian ini ada root post slash anggota slash ubah .id. Nah, ini juga sama dari anggota controller. Nah, tadi di sini udah selesai untuk bagian rootnya. Nah, kemudian kita ke bagian controllernya. Untuk controller sendiri saya di sini membuat 2 controller saja. Ada controller anggota controller dan juga buku controller. Oke, di sini. Nah, di sini adalah anggota controller ya. Untuk anggota controllernya di sini saya ada membuat beberapa function. Di sini yang pertama adalah function list anggota request, function list anggota request ya. Function ini berfungsi untuk menampilkan data anggota. Nah, terus di sini ada ini if request cari data sama dengan anggota where nama anggota bla 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 bla. Nah, ini fungsinya adalah untuk jika ada parameter pencarian ya, maka data anggota akan difilter berdasarkan nama anggota yang sesuai untuk yang sesuai dengan pencariannya. Kemudian di sini ada ini if else data anggota paginet 5. Untuk ini sendiri artinya adalah ketika data tersebut
melebihi 5, entah itu 10 atau 20, maka itu dia akan mengeluarkan pagination seperti ini. Nah, untuk ini lebih jelasnya seperti ini ya. Untuk pagination itu yang seperti ini. Nah, oke. Jadi nanti ketika si datanya ini dia sudah melebihi 5, maka dia akan ada di slide berikutnya, di pagination berikutnya di slide 2. Nah, begitupun seterusnya. Nah, jadi dia ini cuma menampung 5 data untuk satu page-nya, satu pagination-nya. Oke. Kemudian ada fungsi tambah anggota. Nah, fungsi tambah anggota ini dengan return view tambah anggota, maka dia akan ngelink ke sini ke folder views tambah anggota blade.php. Nah, kembali ke anggota controller. Kemudian ada function do tambah anggota request. Nah, ini request ada beberapa rules. Saya membuat beberapa rules. Di antaranya adalah yang pertama adalah nama. Jadi si nama ini dia harus require. Kemudian ada alamat, dia juga harus require. Artinya nama alamat yang require ini dia itu harus diisi. Jadi nggak bisa dikosongin. Jadi di sini ada beberapa rules, yaitu nama, alamat, denda, dan juga status. Nah, untuk denda di sini require-nya ada saya tambahin dengan numerik. Nah, di mana angka numerik ini artinya kita itu harus menginputkan angka. Jadi kita tidak bisa menginputkan huruf. Kemudian di sini ada beberapa atribut ya, nama sama nama anggota, alamat, denda, status, dan juga status. Nah, kemudian di sini ada message. Nah, message ini fungsinya adalah ketika require itu tidak terpenuhi atau ketika require itu tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah dia akan mengeluarkan kayak notifikasi, semacam notifikasi jika atribut itu wajib diisi. Nah, kemudian untuk yang bagian denda, apabila dia mengisi dengan huruf, maka dia akan mengeluarkan notifikasi seperti atribut ini wajib diisi dengan angka. Nah, seperti itu. Kemudian ada apa lagi ya? Terus di sini ada this validate, ini untuk ngevalidasi. Kemudian ada ini apa namanya, nah ini ada function, bentar ini dulu, ini ada anggota create anggota, yaitu dimana kita akan di sini dari nama anggota ini nanti akan redirect ke slash anggota, dimana slash anggota ini tadi udah saya routing di bagian web, di bagian sini. Nah, udah saya routing di bagian slash anggota. Nah, ini nanti untuk dipanggil di views-nya. Kemudian anggota controller tadi, kembali ke anggota controller. Ini ada function do hapus anggota. Data sama dengan anggota where id anggota id first. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghapus anggota itu berdasarkan ID. Menghapus anggota berdasarkan ID. Kemudian ini ada function anggota ID data anggota where ID anggota ID first return view. Nah, maka dia akan mereturn datanya ke gini, linknya akan mengeling ke ini nanti ke ubah anggota.blade.php. Lagi ke anggota controller. Kemudian di sini ada lagi nah
ini function do ubah anggota ya. Function do ubah anggota ini sama kayak function yang di atasnya tadi ya, sama kayak function yang ini, sama kayak function tambah anggota. Di sini saya juga menambahkan menambahkan beberapa rules, yaitu nama, dimana nama harus require, alamat, denda, status ini sama seperti data tambah anggota, mereka datanya harus require, dan untuk bagian denda harus numerik. Untuk message masih sama, dia ketika tidak terpenuhi akan mengeluarkan notifikasi atribut wajib diisi dan numerik, atribut wajib diisi dengan angka, dan ini sebenarnya untuk itu sih, untuk yang bagian buku ini harusnya, cuma nggak apa-apa udah. Kemudian ini ada untuk untuk validasi ya, untuk validasi. Kemudian kita lanjut ke buku controller. Ini untuk buku controller, di sini ada function leave buku request. Jadi nanti untuk yang bagian list buku request cari ya, di sini merupakan sebuah function untuk menampilkan daftar buku. Nah, ini else data sama dengan buku paginate 5. Sama seperti tadi, apabila data buku dia melebihi 5, maka dia akan dipaginate ke page berikutnya, yaitu ke misalkan saya punya 10 data buku, maka data ke-6 dan ke seterusnya dia akan masuk ke page 2. Data 6 sampai 10 ada di page 2. Kemudian jika datanya 15, maka data 10 sampai 15 maka akan masuk ke page 3. Dan ini ada data first item return list buku, maka dia akan mengembalikannya ke list buku. Nah, terus di sini ada function cetak buku. Oke, kemudian ada function cetak buku. Function ini digunakan untuk menampilkan buku dalam bentuk tabel. Kemudian kita bisa kita bisa langsung ngeprint ataupun ngedownload PDF-nya. Jadi di bagian cetak buku itu nanti ini fungsinya untuk menjadikan tabel dan mendownload jadi PDF. Ada function ubah buku, ini untuk itu ya, button buat rubah bukunya. Di sini juga udah ngelink ke ubah buku blade.php. Kemudian ini ada function do ubah buku, yang dimana dia memiliki beberapa rules, yaitu nama dan pengarang itu harus require, dimana dia harus diisi. Apabila tidak jadi itu tidak bisa dikosongin. Kemudian ada tahun. Nah, tahun ini juga require, harus diisi, tidak boleh dikosongi. Kemudian di sini ada tambahan min digits 4. Artinya kita tidak bisa menginputkan data kurang dari 4. Kemudian di sini ada ISBN. Ini juga require, dan ada min digits 13, di mana kita tidak bisa menginputkan data kurang dari 13. Kemudian ada kondisi require dan statusnya juga require. Jadi di sini untuk rulesnya semua datanya harus diisi. Kemudian ada beberapa atribut yang saya gunakan untuk bagian ubah buku, yaitu ada nama, pengarang, tahun terbit, ISBN, kondisi, dan juga status. Kemudian di sini ada message. Message ini apabila require tidak terpenuhi. Apabila require maksudnya apabila tidak diisi lah, apabila formnya itu tidak diisi atau dikosongi, itu dia akan mengeluarkan notifikasi atribut wajib diisi. Kemudian apabila untuk tahun menginputannya kurang dari 4 huruf, maka atribut wajib diisi minimal 4 angka.
Jadi dia akan mengeluarkan notifikasi, ini apa sih namanya, si tahun ini harus diisi 4 angka. Kemudian untuk min atribut wajib diisi minimal min. Untuk karena minimalnya 13 untuk ISBN, maka dia akan harus diisi tidak boleh kurang dari 13. Kemudian ada yang namanya ini untuk validasi ya, validasi. Kemudian ada sebentar. Ini ada function tambah buku. Ini returnnya dia akan langsung mereturn ke file tambah underscore buku.blade.php dan mereturn ke situ. Ini function tambah buku, fungsinya sama seperti function yang ini, yang ubah buku, dengan menggunakan dengan require-nya yang sama, terus atributnya juga sama, message-nya juga sama ya. Dan bentar sedikit ngeblank. Dan ada ini buku create, nama buku, request nama pengarang, request pengarang, tahun terbit, request tahun, ISBN request ISBN, status request status, kondisi request kondisi. Ini untuk function buat create ya, buat create. Kemudian ini redirect, dia akan mengembalikan ke sini, ke file web. Dia akan mengembalikan ke root ini tadi, buku controller. Ini ada function do hapus buku. Ini untuk button hapus nanti, untuk button hapus ya. Kemudian apalagi ya, udah berapa Kak? Baru 23, masih lama. Kemudian ada ini, kita lanjut ke bagian model. Oke, ke bagian folder models. Di folder models ini ada 2 juga, anggota dan juga buku. Untuk bagian anggota ini ada ID anggota. Jadi ID anggota ini untuk database-nya ya. Sebelum itu ini dulu. Ini saya kan dulu waktu semester 3 itu membuat bentar. Ini dulu saya waktu semester 3 itu membuat database itu seperti ini. Kita membuat basis datanya di sini. Misalkan kita mau membuat buku Aslan lah. Ini saya tinggal buat, nanti dia akan muncul di sini. Kemudian saya menambahkan untuk menambahkan datanya itu secara manual lewat SQL. Tapi sekarang saya mau menambahkannya itu lewat terminal. Jadi sebelum kita ke bagian models itu, setelah kita membuat controller, setelah kita membahas controller anggota dan controller buku, kita ke ini dulu aja, ke database.
Nah, untuk database saya membuatnya lewat terminal ya. Nah, terminal ini dengan mengetikkan php artisan make model titik dua make model. Bentar, kok lupa aku. php artisan make model. Kayak gini kayaknya. Bentar, kok aku lupa ya. Oh, langsung ini aja sih. Apa namanya, kita buat ininya dulu aja. Untuk apa sih namanya, ya Allah lupa aku. Oh ya, make model terus titik dua. Oh sorry, salah, ini enggak di sini, kayak gini. Nah, make model anggota, karena saya mau membuat buat model anggota. Terus kemudian nah, ini bisa di enter. Kalau kita langsung kalau ini langsung di enter, nanti dia akan membuatkan membuatkan file di bagian model, yaitu anggota.php. Nah, cuman karena ini mau sekalian saya migrate buat database, jadi saya nambahkan strip m, yaitu migrate. Nah, udah, apabila udah selesai diketik seperti ini terus di enter, maka dia akan menambahkan file anggota dan juga file ini bagian di file database, terus migration. Nah, ini akan menambahkan file anggota dan juga untuk menambahkan tabel ini, untuk menambahkan tabel pada database-nya. Nah, selanjutnya di bagian bagian model dulu deh, bagian model anggota. Nah, ini ada ID anggota, di mana ID anggota ini akan dijadikan sebagai primary key. Nah, kemudian ini ada nama underscore anggota, status anggota, alamat, dan juga denda. Nah, ini ada available. Maksud dari available ini adalah kolom pada database kita ini nanti bisa diisi secara massal, seperti itu. Nah, kemudian ini ada buku.php. Untuk buku.php ini sama ya, cuma dia untuk bagian buku. Jadi dia ada buku, ID buku sebagai primary key-nya. Kemudian ada available-nya adalah nama buku, pengarang, tahun terbit, ISBN, status, dan juga kondisi. Kemudian di sini untuk menambahkan tabel pada database, kita bisa menggunakan yang telah kita migrate tadi, yang telah kita create tadi ya, di sini. Kemudian kita membuat skemanya. Untuk skemanya di sini saya membuatnya ada ID buku ya, ini tadi sebagai primary key. Kemudian ada nama buku dengan tipe data string. Kemudian ada pengarang dengan tipe data string, tahun terbit dengan tipe data
integer, ISBN dengan tipe data string, status dengan tipe data string, dan kondisi dengan tipe data string. Kemudian di create anggota itu juga sama, ada ID anggota sebagai primary key, kemudian ada nama anggota, alamat dengan tipe data string, status anggota, dan juga denda. Untuk status anggota tipe datanya juga string, dan denda dengan tipe data integer. Nah, setelah saya menjelaskan tentang web, terus web dengan isinya roots, kemudian controller juga udah di bagian sini ya, controller sama anggota controller dan juga controller sudah. Kemudian di sini models anggota, buku juga udah, migration. Kita bisa selanjutnya setelah kita membuat skemanya itu kita ketikkan php artisan migrate. Nah, itu nanti seharusnya kalau udah sukses semuanya itu nanti akan ada tulisan don gitu. Jadi semuanya udah sukses. Kemudian lanjut membuat untuk tampilannya ya. Di sini saya dimulai dari layout dulu kali ya. Dimulai dari layout. Di sini dengan saya membuatnya dengan menggunakan tag tag HTML. Di sini doctype HTML. Di sini ada link href ini CDN CDN dari ini Bootstrap. Nah, ini CDN dari Bootstrap. Kemudian ini ada on package box icons. Nah, ini saya menggunakan website website box icon untuk mencari icon-icon. Kemudian di sini ada bagian navbar diisi dengan ini library website ya. Jadi ada tulisan library website-nya. Kemudian ini adalah sidebar menu. Di sini ada sidebar menu. Di sini sidebar menunya ada title dengan menggunakan tag H5. Terus kemudian di sini juga ada button. Terus di sini ada ini link href anggota, dimana slash anggota ini dia akan memanggil memanggil ini di sini slash anggota, memanggil root, dimana root tadi akan diarahkan ke list anggota yang ada di anggota controller. Balik lagi ke layout plate. Di sini ada icon ya, ini sebuah gambar untuk menambahkan iconnya anggota ini tadi. Ini juga link href, dia merujuk ke web juga yang ini slash ke list, ke buku controller dan menuju ke list buku. Oke, nah ini ada div class container fluid. Nah, container fluid, terus ada add yield. Nah, ini digunakan agar untuk judul halaman ya. Untuk judul halaman agar kayak gini. Susah kalau ngejelasin. Kayak ini, bentar. Kok keluar ya? Oh, nah, cakep. Nah, ini dulu untuk judulnya. Nah, ini title ya, judul.
untuk judul data buku ini. Nah, ini bisa dilihat di sini navbar ya. Ini untuk navbarnya dan ini sidebar menunya. Oke. Nah, tadi kan mengeling ke bagian untuk anggota ini ke slash anggota, dimana dia akan melemparkannya dari root, dia dilempar ke anggota controller. Nah di sini nanti akan lempar ke anggota controller dan masuk ke sini. Buku begitu pun juga buku ya, dengan slash tadi dia akan dilempar ke controller, dari root ke controller buku. Oke, rasa udah cukup buat layout blade. Kemudian ada list anggota. Kemudian di list anggota ini apa ya ini ya, untuk list anggota list buku. Nah, ini untuk list anggota. List anggota ini saya menggunakan extends layout, dimana extends layout ini dia akan dimana extend layout ini dia akan memanggil memanggil ini layout blade.php sebagai template. Jadi saya menjadikan layout blade.php ini sebagai template. Jadi saya tidak usah menuliskan begitu banyak tag HTML. Kemudian di list anggota ini ada apa aja ya? Ini ada ref. Ini tambah data, dimana dia akan memanggil ini anggota slash tambah dari root. Kemudian dia akan diarahkan ke kontrolernya untuk penambahan data. Kemudian ini ada ada form pencarian input berdasarkan nama ya. Ada form pencarian input berdasarkan nama di sini, prosesnya di sini. Udah seperti itu. Kemudian di sini ada tabel, lebih tepatnya tabel, mana itu ada nomor, nama anggota, alamat, denda, dan juga status. Nah ini terus ada ini. Di sini ada alert. Nah, alert ketika data itu kosong, maka itu akan menampilkan data tidak ditemukan. Jadi dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Kemudian ini ada ref lagi. Nah, ini adalah ref untuk ke arah button ya. Dia akan ke arah button ubah untuk mengubah list anggota. Di sini juga ada button hapus untuk menghapus anggota. Kemudian ada list buku. Ini juga sebenarnya agak mirip ya dengan list anggota blade.php. Nah, ini extends, ini masih sama, saya menjadikannya template dari tadi layout blade.php. Dan ini ada ref untuk button dari
tambah data, kemudian ada ini juga ref, dia ke buku cetak, buku slash cetak pada router, dan kemudian di sini ada form, ini untuk search, untuk mencari buku. Jadi kalau misalkan buku yang mau dicari itu bisa menggunakan fitur search di sini. Kemudian ini juga ada alert, dimana kalau misalkan datanya kosong maka dia akan data tidak ditemukan. Kemudian ada tambah anggota .plate.php. Di sini juga extends template dari layout.php, layout plate.php, sorry. Nah, di sini ada H5, header 5, form tambah anggota. Di sini ada card body, di sini ada card. Nah, di sini ada card, terus di sini ada form untuk tambah anggota dengan metode post. Kemudian di sini ada ini label form. Nah, ini untuk nama anggota. Kemudian apa lagi? Oh, di sini ada ini div juga. Ini untuk untuk status ya, untuk status, dimana dia akan menggunakan tipe data radio yang bulat itu memberikan kita option, dimana kita bisa menginputkan itu dua pilihan antara aktif ataupun tidak aktif. Nah, ini untuk yang tidak aktif. Nah, ini data juga radio, dan di sini ada button simpan dan juga batal. Nah, tambah buku, ada tambah buku, ini extend layout, tetap dari template. Nah, ini nggak beda jauh sih sebenarnya sama yang form tambah anggota, mirip lah. Ada ini form lagi, dia mengarah ke slash buku slash tambah dengan metode post. Terus ada alerts. Nah, ini ada kayak buat inputannya ya, inputan. Nah, kita bisa menginputkan nama buku, terus menginput nama pengarang, menginput tahun terbit dengan ini tipe datanya teks ya, tipe data teks. Ini tahun terbit juga tipenya pakai teks, max length 4, jadi dia tidak bisa lebih dari 4. Kalau dia lebih dari 4 itu angkanya nggak mau keluar. Kemudian ini untuk inputan ISBN dengan max length 13. Kita tidak bisa lebih dari 13. Tipe datanya teks. Terus ada placeholder. Nah, ini juga semuanya ada placeholder. Placeholder ini untuk kayak ya, ada tulisan ISBN atau tulisan tahun terbit, tulisan pengarang. Cuma ketika saya klik, maka tulisan itu akan menghilang, dan di dalam itu tulisannya ada di dalam inputannya, seperti itu. Ini ada status. Status itu ada tersedia dan juga dipinjam. Ada kondisi baik dan juga buruk. Nah, ini type-nya juga radio sama. Ada button juga di sini, simpan dan juga batal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ubah anggota. Ubah anggota ini ya untuk
Ya mirip sih sebenarnya sama yang tambah tadi ya. Di sini ada ini pengarahannya ke apa namanya, ke web routes dengan metode post. Kemudian ini ada inputan nama anggota, masih sama. Terus ada inputan alamat, inputan denda, status, masih sama. Selanjutnya ada ubah buku. Buku ini juga sama seperti ubah anggota. Ini ada extend layout, tetap ada form ini untuk dengan tag H5. Ini ada form buku /ubah dengan metode post. Kemudian ini untuk menginputkan buku, terus untuk input pengarang. Dan ini untuk input tahun terbit, ini input ISBN. Terus ini bagian status dengan statusnya tersedia ataupun dipinjam, 2 status. Kemudian di sini ada kondisi, dimana kondisi itu ada 2 juga dengan type radio. Terus kondisinya ada 2, yaitu baik dan juga rusak. Ada button, di sini ada button simpan. Nah, kalau simpan ya langsung menyimpan ke database seperti itu. Ada button batal juga. Kemudian yang terakhir ini sih cetak buku. Di sini ya, ini saya belum menggunakan template untuk yang dicetak buku. Sini ada title, cetak laporan. Nah, di body ini ada tabel untuk menampilkan datanya si buku tadi dalam bentuk tabel. Kemudian kalau datanya kosong, maka akan mengeluarkan alert data tidak ditemukan. Kemudian ini ada scribe, window print. Nah, ini function buat untuk kita bisa ngeprint lah si PDF-nya itu tadi. Oke. Sekarang langsung aja, karena untuk source code udah saya jelaskan. Sekarang kita coba untuk running dari programnya sendiri. Oke, di sini mulai dari navbar ya. Ini berfungsi, kita bisa ke anggota ya. Terus ke buku. Nah, berarti sudah berfungsi. Nah, di anggota tambah anggota, masukkan nama anggota Aslan, misalkan alamat Kendung, nomor 85. Denda, misalkan saya dapat denda nih 20.000, tapi status saya masih aktif ya. Kita simpan. Nah, ini pakai pagination. Nah, ini Aslan masuk ya, dia Aslan masuk. Oke, berarti tambah data udah berfungsi. Sekarang ke search. Lalu ada namanya Ali Arbani. Nah, dia berfungsi juga. Bagian ubah, sekarang Ali Arbani jadi Eza Awaludin misalkan. Nah, dendanya 0, statusnya hanya 50.000 deh. Nah, statusnya tidak aktif. Nah, jadi dia akan berubah. Berarti untuk bagian ubah udah bisa. Hapus akan keluar ini
alert. Nah, hilang, berarti ini button hapus juga udah berfungsi, pagination berfungsi. Kemudian kita ke data buku. Nah, kita ke tambah data, nama buku misalkan pemrograman dasar. Nah, untuk pengarangnya misalkan Albert Einstein, anggap aja gitulah ya. Tahun terbit 2009, ISBN di ini aja, random. Nah, bukunya tersedia, kondisi baik, simpan. Nah, harusnya masuk di page terakhir. Nah, ini pemrograman dasar udah masuk, bisa tambah data. Kita ubah, misalkan belajar web. Pengarangnya tetap aja, ininya statusnya aja diganti dipinjam. Maka ya dia dipinjam. Oke, kemudian search belajar web. Nah, bisa kita hapus. Nah, bisa, data tidak ditemukan karena tadi kalau misalkan datanya kosong akan tidak ditemukan. Oke, berarti semuanya udah berfungsi. Udah berfungsi. Oh ya, bentar, ini belum cetak laporan. Nah, dia akan menampilkan file dalam bentuk tabel dan juga PDF. Ini bisa langsung di print ataupun di save. Nah, save PDF. Nah, ini nanti jadinya kayak gini, cetak laporan. Sudah masuk. Nah, ini berarti sudah berfungsi semuanya. Kemudian ini yang belum dicoba, saat kita tambah data misalkan buku belajar Laravel. Nah, pengarang saya sendiri aja, 2024, ISBN. Misalkan ISBN tidak diisi ya, ISBN, status dan kondisi tidak diisi. Nah, notifikasinya akan muncul. Begitu juga dengan anggota, dia akan juga muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini sudah berfungsi. Bagian anggota kita cek dulu. Ini anggota, apakah si alert atau notifikasinya tadi bakal keluar kalau di anggota. Saya coba untuk tidak memasukkan nama anggota, tidak memasukkan alamat, tidak memasukkan denda, dan tidak memasukkan status. Misalkan ini masukkan nama aja deh, Angga Wijaya misalkan, simpan. Nah, ini berfungsi. Jadi semuanya berfungsi normal. Sudah mungkin kurang 5 menit ya. Ini seperti itu sih. Ini bisa langsung di print. Nah, misalkan pilih kertas, 4, page-nya berapa kali, page berapa aja. Default. Udah, kalau udah ya tinggal save. Seperti itu. Save.
sudah tinggal ngeprint. Mungkin itu dulu ya dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.